mana kami adanya saat ini, kalau sampai dengan saat ini Engkau masih memberikan kami kehidupan, kalau bukan karena tangan-Mu yang senantiasa memegang kehidupan kami, kalau bukan karena tangan-Mu Tuhan yang kemudian menjauhkan kami dari segala kecelakaan, dari segala bencana-bencana, kami bersyukur, kami bersyukur, kami mengaku Tuhan, Engkaulah segalanya. Kami tahu Kau berikan semuanya buat kami, sebab Engkau mengasihi kami. Tujuan kami datang ke tempat ini adalah untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, yaitu ketika kami mau mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Kami memohon tuntunan-Mu, kami memohon Kau memberitahukan kepada kami segala sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu, segala sesuatu untuk memuaskan hati-Mu ya Bapa. Sebab ketika Engkau memberikan kehidupan buat kami, tidak ada yang dapat kami perbuat kecuali kami memberikan rasa syukur kami, rasa hormat kami, rasa kagum kami kepada-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus memenuhi setiap hati pikiran kami yang terbuka. Urapi hamba-Mu untuk boleh memberitahukan segala sesuatu yang menjadi kehendak isi hati-Mu, bukan berdasarkan perkataan daripada manusia, tapi Allah sendiri yang berbicara di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hormat kami, pujian kami, penyembahan kami, itu hanya kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang telah berkorban, nama yang telah menebus kami dari segala dosa kami. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabarnya hari ini?
Semua luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Sebab kita percaya kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin kita ada di sini. Setiap hari kita mendengar berita-berita yang membuat kita semakin susah hati. Berita-berita yang membuat kita kadang ragu gitu ya. Bisa gak kita menjalani hidup ini? Kita punya masa depan gak ya? Tapi satu hal yang kita harus sadari sekarang adalah benar, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin ada sumber keselamatan dalam hidup kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terkadang kita merasa tema kita di gereja kita pada bulan ini adalah ini saatnya kita berubah. Ini saatnya kita berubah menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa kabar baik. Sebab dunia di mana kita hidup hari-hari ini tidak bertambah baik. Yang setuju dengan saya katakan, ya begitulah. Bilang kiri kanannya, kalau hidupmu susah hari ini, bilang. Wajar lah. Sebab semua akan menyusahkan kita. Tapi hari ini saya percaya orang-orang yang mengalami perubahan di dalam hidupnya tidak ada lagi rasa susah, tidak ada lagi yang sukar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Boleh tampilkan slide saya. Nah, bagaimana kita berubah? Itu memang persoalan yang sampai dengan hari ini pasti kita sama-sama rasakan. Benar kita mau berubah, tapi kok kayaknya nggak bisa-bisa. Hal-hal yang datang dalam hidup kita malah membuat kita semakin sulit untuk berubah. Jadi saya ambil ini satu gambar Inside Out ya. Ini film anak-anak dan juga film orang remaja ya. Sekarang ini yang sedang tayang, Inside Out 2. Dan ini adalah gambaran di dalam otak daripada manusia. Jadi di dalam pikiran kita itu ada banyak perasaan-perasaan. Apa yang membuat kita melakukan hal-hal sebenarnya sangat bergantung daripada apa yang kita rasakan.
Namun kalau kita tidak punya pegangan di dalam mengatur, menguasai perasaan itu, maka kita akan mengalami hidup yang naik turun rasa hatinya. Bisa senang, bisa, tapi jarang. Lebih sering susah, lebih sering sedih. Atau ada yang kalau ditanya, gimana kamu menjalani hari-hari? Biasa-biasa aja. Bahagia, biasalah. Kalau ditanya bahagia dia marah, dibilang sedih juga dia marah. Enggak, mana aku sedih, biasa-biasa aja katanya. Dan tahukah kita, ketika kita berkata bahwa hidup yang kita rasakan ini biasa-biasa saja, maka apapun yang kita kerjakan dipastikan biasa-biasa saja. Maka kalau yang kita kerjakan itu biasa-biasa saja, dipastikan hasil yang kita peroleh pun pasti biasa-biasa saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita akan pelajari bersama. Nah, tema yang saya ambil saat yang berubah adalah menjadi pribadi yang bisa mengampuni seperti Yesus. Dan nanti kita sama-sama sadari bahwa mengampuni ini bukan perintah. Diperintahkan memaafkan kita semua, nggak akan kita lakukan itu. Percayalah, kita bilang amin, tapi nggak kita maafkan. Nah, ini saya berdoa, kalau kita paham dengan kebenaran ini, lihat orang siapapun kita harus maafkan. Udahlah, ya udah kayak gitu dia, biar dia aja. Yang penting aku bahagia. Siapa mau bahagia sepanjang waktu? Lambaikan tangan kita, berikan tepuk tangan. Oke, next slide. Ayatnya Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka kalau gereja kita diingatkan untuk sama-sama kita berubah, tujuan daripada perubahan itu adalah menjadi sama, serupa seperti Yesus. Katakan amin. Bagaimana Yesus berpikir, bagaimana Yesus berperasaan, itulah yang mau kita capai. Dan saya percaya tidak bisa dengan kekuatan kita. Katakan yes. Tidak bisa dengan logika kita. Gak mungkin kita mau berusaha baik bagaimanapun. Paulus berkata, aku udah pengen baik tapi gak baik-baik. Itu dari diri sendiri, apalagi dari orang lain. Sedangkan diri kita aja, kita harapkan kita baik, kita gak baik-baik. Ini kita pengen pula orang lain, maunya dia berubah lah ya, jadi baik ya. Maunya dia jangan marah-marah lagi lah. Bosku itu ya, maunya kan bisanya dia pelan-pelan menegur kita, tapi kok mesti marah-marah. Murid-murid sama guru bilang, ih bapak itu ya, udah tahunya aku salah, udah tahu, tapi kok mesti marah dia ngasih tahu yang benar. Lalu kemudian tanpa kita sadari, hal-hal seperti itulah yang membuat hati, pikiran manusia semakin banyak yang terluka. Ya, saya bukan mau menyalahkan siapa-siapa. Anak-anak terluka dengan orang tua, tapi sebenarnya orang tua terluka juga dengan anak-anaknya. Sebab waktu anak-anak itu kemudian melawan, orang tua ingat, sudah banyak kali udah kubuat untuk si anak satu ini ya. Dulu waktu baru lahir, sejak dari dalam kandungan, berkorban aku sama ini. Tapi sekarang tengoklah, cakapku tak mau didengarkan. Lalu orang tua jadi sakit hati. Ketika orang tua jadi sakit hati, dia pun berkata-kata seperti orang yang sedang sakit hati sama anaknya. Joseph, katanya, gak mau dengarkan aku. Bener kali kau. Gitu. Anak juga akhirnya tambah sakit hati. Di sekolah dia dibully, dirundung. Di sekolah dia diejek. Pulang ke rumah juga dia bertemu dengan suasana daripada rumah tangga yang ya volume itu udah melebihi desibel yang aman untuk telinga gitu. Kalau nggak desibelnya frekuensinya tinggi gitu.
Bapak-bapak suaranya keras ya, ibu-ibu suaranya nadanya tinggi gitu ya, 3 oktav gitu ya. Dan itu semua secara medis itu akan merusak daripada otak manusia. Jadi suara yang keras, frekuensi yang terlalu tinggi over itu pasti akan merusak otak manusia. Nanti kita mau lihat. Jadi berbicara, berikan slide kita tolong. Berbicara tentang pembaharuan budi, pikiran dan perasaan di sini. Ini otak kita. Jadi di otak ini, di sini adalah pusat perasaan kita yang merah. Oke, kita rasa apa sekarang? Tenang, percaya. Iya, benarlah kalau tenang lagi ke gereja kita lah pulang dari sini. Coba rasa apa kita? Nano, ketemu sama orang, kita hajar, kita kesal, kita gampang marah, kita gampang khawatir. Sekarang kita enak, iya enak di gereja kita enak. Tapi nanti pulang mikir masa depan kayak mana, anak-anakku kayak mana, pekerjaanku kayak mana. Sampai situ bisa paham ya? Semua rasa itu di sini prosesnya, yaitu apa? Ketika ini namanya sistem limbik memproduksi cairan dia. Jadi cairan kimia yang dihasilkan kalau seseorang itu berada dalam keadaan marah, sedih, kecewa, ya cairan yang dihasilkan itu kira-kira rasanya pahit. Karena rasanya pahit, bisa bayangkan apapun yang dipikirkan ini adalah pusat pikiran. Setuju gak setuju, kita suka dengan tidak suka dengan keadaan kita di sini. Ya, semua apa yang kita pikirkan di sini. Bisa ya, ini namanya cortex cerebri dan semua yang kita rasakan di sini, sistem limbik. Jadi pikiran dan perasaan Kristus. Nah, apa yang mau kita capai adalah memiliki pikirannya Kristus dan perasaan daripada Kristus. Yang percaya bisa kita menjadi sama seperti Kristus, boleh katakan amin. Ya, kalau bilang amin boleh hanya di mulut, boleh. Karena di sini yang memerintah mulut, bilang aja amin. Nanti Dr. Joseph bingung gitu. Tapi nanti belakangnya ini, kayak mana caranya? Emangnya kayak gimana? Gak tahu dia apa yang kurasakan. Gak apa-apa. Itulah yang mau kita sadari sekarang. Kadang-kadang dalam hidup ini cepat kali kita berkata yes, 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 yes. Tapi untuk manusia itu berkata ya, itu hanya perlu 20% otak ini. Apa yang didengar telinga sehari-hari belum tentu setuju. Karena di sini ada sel-sel otak, jumlahnya itu miliaran, miliar. Dan semua sel otak itu hanya setuju, gak setuju. Kalau kita mendapat kue, nah, lalu kita bilang ini kuenya enak apa enggak nih? Enak. Maka kalau semua sel-sel otak kita setuju kalau kuenya enak, oke, ikuti ya. Ini sistem ini akan menghasilkan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Serotonin, dopamin, endorfin. Paham ya? Tapi kalau misalnya sel yang di mulut bilang enak kue ini, tapi sel telinga dia enak kayak mana? Dulu pernah diajarnya aku dengar itu. Gak enak. Apa jahat dikasih itu? Jangan-jangan ada ditaruh sesuatu di situ. Maka yang dihasilkan bukan hormon yang membuat kita bahagia, malah hormon yang membuat kita stres. Itu sebabnya kita ketika makan kue yang harusnya enak, kata orang udah enak, semua bilang enak. Cuma kita yang nggak bisa bilang enak, karena kita teringat sama orang yang membuat. Lalu kita akan mengalami apa? Saraf dari sini akan turun ke lambung kita. Lalu muncul asam lambungnya naik, mual. Tiba-tiba kita rasa jijik. Aku mau muntah. Sama kau itu. Amin. Haleluya. Coba sekarang dihafal dulu semua. Semua yang gak enak. Karena banyak kali pasti. Itu sebabnya
perubahan seseorang untuk menjadi seperti Kristus itu sangat tidak mungkin kalau tidak memahami proses ini. Boleh nggak seseorang dipaksa? Ya mungkin boleh aja. Kamu kan WL, kamu memaafkanlah karena kamu WL. Itu hanya akan menimbulkan rasa paksaan di otak. Oke, apa yang terjadi? Mungkin ada sedikit sel yang belum setuju, tapi dia udah dipaksa, udah nggak apa-apa, ya, maafkan. Dia nanti jadinya apa coba? Ketika WL dia bisa ini, tapi nanti pulang dari tempat ini, ketika nggak ada orang, mulai dia muncul rasa tak nyaman, marahnya ada, kecewanya masih ada. Lah untuk apa? Karena kita boleh ke gereja, boleh, nggak ada yang larang kita ke gereja. Tapi kalau ke gereja cuma hanya ketika di gereja kita merasakan damai sejahtera, saya mau katakan sia-sia yang kita lakukan. Sebab cairan kimia itu akan terus bergelimang di sini. Bisa bayangkan kita 2 jam di gereja, kita penuhkan otak kita dengan endorfin, serotonin, dan dopamin. Tapi pulang dari gereja, balik lagi kita dikuasai oleh hormon stres. Badan rasa sakit, kepala gampang sakit, kita rasa lemas-lemas, pinggangnya sakit, perutnya sakit, dada sakit, sudema. Ya kalau sama kami yang dokter ya nggak apa-apa, kita mah senang. Senang dalam arti ya kita masa nolak. Kalau orang datang lalu mau berobat, ya udah sini berobat. Iya kan? Tapi kan enaknya itu datang sekali berobat sembuh. Bahkan yang saya alami adalah saya rasakan sendiri, saya saksikan sendiri. Belum minum obat, belum ditulis resepnya Pak, udah banyak yang bilang sembuh. Tepuk tangan benar. Jadi, nah ada beberapa yang berkata gini, kalau kulihat aja senyum Dokter Joseph, bilang kalau gitu kayak mana aku ikut sama kau tiap hari, bilang. Apa yang aku perkatakan ini adalah kalau yang Kristen saya bilang Tuhan Yesus. Kalau yang tidak percaya saya akan tidak terlalu vulgar memaksakan. Tapi kalau dia tanya kepada saya, kenapa dokter bisa tetap bersuka cita? Saya akan bilang karena Tuhan Yesus. Kalau dia mau kenal, dengarkan semua YouTubeku, bilang. Kan fair. Jadi karena apa? Kita juga harus fair. Karena otak juga nggak boleh dipaksa. Mana dia? Slide sebelumnya. Karena otak itu nggak boleh dipaksa. Segala bentuk pemaksaan itu hanya akan menimbulkan kepura-puraan. Lalu kalau orang memang memilih, enggak lah, pokoknya aku lihat Dokter Joseph aja senang, ya udah datanglah. Kalau dia datang kan bayar kan? Puji Tuhan, aku bilang tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Ya, kalau nggak percaya juga dengan apa yang aku bilang, aku bingung. Kayak mana lagi? Lalu saya tunjukkan nanti buku, ada 5 jilid buku yang tebal-tebal segini. Lalu saya bilang sama dia, coba tolong kamu baca. Ini udah aku baca, aku balik-balik, gak ada satupun obat yang bisa membuat manusia sembuh. Obat hanya bisa diproduksi untuk mengurangi rasa sakit yang pertama. Obat hanya bisa diciptakan kalau dia sakit gula, kadar gulanya diturunkan gitu, ya. Tensi diturunkan. Tapi kalau di stop obat tensinya, di stop obat gulanya, yang terjadi adalah gulanya naik lagi. Semua penyakit seperti itu, autoimun, bahkan kanker sekalipun, semua obat-obat yang sampai hari ini diproduksi, diciptakan oleh manusia, itu hanya bisa menekan sejumlah sel saja. Antibiotik, kita berikan antibiotik. Apa bisa 100% nanti bakteri dihabiskan dari tubuh kita? Kalaupun habis di tubuh kita, kayak mana caranya menghabiskan bakteri di seluruh dunia ini? Bisa tahu. Maka ketika saya membaca Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini
Sesuatu yang kemudian Tuhan bawa dalam beberapa tahun ini, pengertian-pengertian yang membuat saya semakin paham. Benar, saya seorang dokter, benar. Tuhan mau saya jadi dokter. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyadarkan bahwa bagi manusia itu pasti terbatas. Dokter juga adalah manusia. Bahkan Tuhan mengizinkan saya untuk bisa merasakan gimana rasanya stres yang berat karena kecewa itu. Wah, itu sampai gak bisa bergerak. Gimana nih Tuhan? Rupanya kayak gini rasanya. Maka kalau saya ketemu sama pasien, saya bisa langsung lihat, oh ini memang stresnya banyak, kecewanya banyak. Tapi tahu nggak yang paling sulit itu ya? Yang ke gereja gini, kita berusaha bahagia datang ke gereja, padahal sebenarnya keadaan tidak baik-baik saja. Pulang dari gereja biasanya oyong, sakit kepala. Sekarang nggak lagi. Pulang dari gereja siang, pagi ini kita berubah menjadi sama seperti Yesus. Jadi ini otak kita. Setuju, tidak setuju. Siapa yang setuju keadaannya sekarang ketemu dengan orang yang tidak baik? Gimana? Apa nggak ketemu orang nggak baik kita tiap hari? Ketemu kan? Orang nggak baik semua kan? Mengecewakan kita kan? Lalu apa yang salah dengan pertanyaanku? Siapa yang setuju kalau tiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang kurang baik mengecewakan kita? Angkat tangan. Udah kan gitulah. Lalu siapa yang setuju kalau keadaannya memang mengecewakan? Angkat tangan. Itu ragu. Aku tahu itu ragu. Sebagian akan bilang, iya juga ya. Tapi nanti kalau aku angkat tangan, ketahuan stresku ya, iya kan? Gak apa-apa. Kita di sini mah bukan untuk berobat. Tepuk tangan buat Tuhan. Gak apa. Kita di sini bisa diam-diam duduk di situ, rasa sakitmu hilang. Bisa. Gini aja, tegak aja gini. Hilang, sakit di punggung hilang, sakit di kepala hilang, sakit di perut bisa hilang, di lututnya bisa, semua sakitnya hilang. Yang percaya katakan amin. Oke, next slide. Kita pindah. Jadi apabila seluruh sel otak, jadi di sel otak itu ada sensorik dan motorik ya. Sensorik itu maksudnya perasa, pengecap, pengindra. Kita bisa lihat itu sensorik. Kita bisa rasa apa di lidah kita, sensorik. Kita bisa mencium bau sesuatu, sensorik. Kita bisa merasakan sentuhan di kulit, rasa panas segala macam, itu sensorik. Bahkan seluruh rasa nyeri-nyeri itu pun sensoriknya bekerja di situ. Dan motorik itu yang memerintahkan kita, memerintahkan untuk mengambil sesuatu, memerintahkan untuk berjalan, memerintahkan untuk apapun yang kita kerjakan. Kalau saya sedang berbicara di sini, berarti sel motorik saya itu sedang memerintahkan lidah saya, bibir saya, rahang saya untuk bergerak, tangan saya bergerak. Ini itu adalah hasil dari sel motorik. Dan itu semua ada di sini. Oke. Nah, apabila seluruh sel itu percaya, aku berkata percaya karena di Alkitab memang percaya. Tapi arti kata daripada percaya itu sebenarnya adalah setuju. Setuju 100%, tanpa dipaksa, tanpa diancam, atau tanpa dirundung, dibully terhadap sesuatu yang baik. Baik. Oke, sampai situ. Maka sistem limbik menghasilkan hormon serotonin, dopamin, dan endorfin. Ini sistem limbik tadi. Jadi kalau setuju semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh baik. Kau jadikan hidup berbahagia. Katakan semua
percaya, setuju bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemahakuasaan itu adalah ketika Dia bisa membuat segala sesuatu itu menjadi baik. Dan kalau kita setuju, saat ini juga sistem limbik kita akan menghasilkan hormon serotonin, dopamin, dan endorfin. Maka Anda nggak bisa bohong diri sendiri dan nggak ada juga gunanya bohong. Saat ini juga Anda rasa tenang. Saat ini juga Anda rasa Tuhan terima kasih. Saat ini juga kita akan merasa ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Dan itu bukan bersumber dari manusia, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang bisa membuat keadaan menjadi baik. Kalau manusia cuma bisa buat yang nggak baik. Tapi yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun persoalan kita hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia tetap menuntun kita. Benar, keadaan kita memang buruk. Sehingga Daud bisa berkata, sekalipun aku sedang berjalan melewati lembah kelam sekalipun, hidup kita memang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi pada waktu kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melewati keadaan yang tidak baik-baik itu, kita tetap merasa tenang, kita tetap merasa damai, bahkan kita bisa bersuka cita. Kenapa? Karena hormon endorfin, dopamin, dan serotoninnya dihasilkan. Hasil dari apa? 100% percaya kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Maka lagu yang pertama, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya kita lihat masa depan anak kita, ya dia masih kecil. Amin. Tapi mungkin yang muncul di dalam pikiran kita, kayak mana nanti masa depan anak kita? Saya mau katakan, kalau kita percaya 100%, coba berapa banyak yang tahu bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan buat semua kita adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan, damai sejahtera, bukan kecelakaan. Lambaikan tangannya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pada waktu sel-sel otak kita setuju dengan yang aku katakan saat ini, ya benar, memang kalau sekarang keadaan sulit, ekonomi sulit. Tapi apa Tuhan gak sanggup gitu? Saya selalu bilang sama pasien gini, kamu percaya Tuhan? Ya percayalah dong, kalau enggak saya gak hidup. Ya amin, amin, tahunya kita itu. Lalu singkat cerita, kita tahu bahwa dia kesulitan dalam hal ekonomi. Iya kan? Lalu saya tanya sama dia, kamu percaya Tuhan itu bisa menurunkan uang dari langit? Ya gak mungkin lah, katanya. Pak, Bapak kalau lagi berkerut sekarang pening ya. Aku tahu Bapak sedang tidak percaya bahwa Tuhan bisa turunkan uang dari langit. Yang mau ku bilang gini Pak, jangan tanya sama saya, karena bukan saya yang turunkan uangnya, Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Dia yang hidup lalu rela menyerahkan dirinya, disalibkan, mati, turun ke dalam di kerajaan maut, 3 hari mati, tapi kemudian Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kuasa apa lagi yang diperlukan hanya untuk menurunkan uang dari Jadi jangan kita gini loh. Kadang kita ya orang percaya, kita bilang percaya, tapi tetap juga kita mau mengandalkan kekuatan kita. Kita andalkan logika kita. Oh please deh, sampai di mana sih pikiran kita itu, kekuatan kita itu ya? Saya bersaksi bahwa dalam menjalani hari-hari ini nggak pernah lagi kuandalkan kekuatan
Gak tahu apa yang aku punya sekarang pun aku gak tahu lagi. Hanya satu yang aku tahu, aku punya Tuhan. Dan aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Amin. Dan itu pun salah satu yang membuat aku kalau melihat ada orang mengecewakanku, dalam hati aku hanya tertawa. Kecil kalinya kau sama Tuhan, ya udahlah, suka hatimu lah kau buat apapun. Nanti kularang pasti marah kan? Ingat, mana otakku tadi? Ini otak manusia ini jangan dilawan. Bilang kiri kanan, jangan dilawan. Maka kalau ada orang yang mengecewakan kita, jangan dilawan, Pak. Kita bikin romantis, baru dia bisa berubah. Tapi kalau kita lawan orang yang jahat, ini otaknya tambah jahat. Tambah jahat. Itu sebabnya Tuhan Yesus pun datang ke dunia. Dia katakan apa? Dia bukan untuk menghakimi. Kedatangan dia adalah untuk menyembuhkan, menebus dosa. Yang percaya katakan amin. Dan karena Tuhan Yesus tahu, itu sebabnya sebelum dia naik ke kayu salib, dia hanya berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Udah rusak otak manusia itu. Rusaknya di mana? Kalau ini kebanyakan hormon stres, yang baik pun dikasih sama kita, tetap kita rasa tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita rasa gitu kan? Jangan-jangan ada maunya nih. Kenapa kita bilang jangan-jangan ada maunya, Pak? Karena di sini udah kelebihan hormon stresnya. Sehingga yang ada dalam pikirannya negatif terus. Yang ada dalam pikiran kebencian. Yang ada dalam pikirannya pokoknya kekecewaan lah. Pahit. Maka semua yang diberikan pun akan pahit rasanya. Tarik nafas dulu kita. Terima kasih Tuhan, Kau kasih kami hidup. Ada berapa banyak orang coba yang bisa menyadari kalau dia bisa hidup sampai hari ini itu adalah bukti mujizat. Tapi banyak orang ngeyel, ya memang itulah. Udah berkali mujizat loh. Kau bisa hirup oksigen, tiap kau hirup nggak pernah kurang oksigennya. Dari mana itu? Kalau mau tahu rasanya, coba ambil plastik, tutup kepalanya, disungkup. Besar pun plastiknya, ambil besar. Sebesar ruangan ini ambil plastiknya, tapi ditutup ya, diikat. Napaslah di situ. Sampai kapan kita bisa bernafas? Karena udara oksigen itu akan bertukar dengan karbon dioksida. Kalau oksigen itu masuk ke dalam darah kita, Bapak Ibu, itu akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Rasa sakit semua akan diobatinya karena oksigen. Wow. Lalu kemudian hasil daripada metabolisme itu CO2, karbon dioksida itu kemudian harus dilepaskan. Karena kalau dia tidak dikeluarkan dari tubuh ini, karbon dioksida itu akan membunuh sel-sel sampai kita mati. Itu sebabnya kadang kalau kita sudah sampai pada penyadaran ini, kita, Tuhan, kok bisa, kok baik kali loh. Kita udah buat apa sama Tuhan? Kita udah mikir apa sih tentang Tuhan? Kita malah disuruh percaya aja, kita ngeyel. Makanya ada tertulis, aku lupa buat ayatnya. Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang beriman. Ada hadiah buatmu dengan percaya saja. Banyak orang yang sekarang alergi dengan kata percaya saja. Jadi kita cukup percaya aja. Jadi cukup percaya aja. Terus kita nggak ngapa-ngapain. Please. Nih lagi-lagi gambar otak. Orang yang kalau udah percaya saja, di sini akan dikeluarkan hormon dopamin, serotonin, endorfin, membuat dia merasa bahagia. Orang yang sudah penuh dengan kebahagiaan mana bisa diam?
Orang yang penuh dengan kebahagiaan, dia akan membagi kebahagiaan kepada orang lain. Hidupnya jadi berkat, hidupnya jadi pertolongan buat semua orang. Haleluya. Apa? Percaya? Itu kan enak ya kan? Amin. Baru taruh sini. Next lah. Ini sebaliknya lah ya, yang pahit-pahit tadi. Nah, hanya yang menambahkan aja. Ayat 3:25. Karena yang ditakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang dicemaskan itulah yang mendatangi aku. Takut apa? Takut miskin, jadi miskin Pak. Takut sakit, jadi sakit. Takutlah akan Tuhan, maka kuasa Tuhan dinyatakan, kebaikan Tuhan dinyatakan, kemuliaan lebih meriah buat Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua Kau jadikan hidupku berarti. Yang mau suaminya berdua jadi baik, Bu, mulai hari ini maafkan suamimu. Yang mau istrinya jadi baik, Pak, mulai hari ini maafkan istrimu. Yang mau orang tua menjadi orang tua yang penuh lemah lembut, nah, maafkan papa mama. Papa, maafkan anak kita. Maafkan. Sebab kalau dia berbuat semua yang mengecewakan kita, itu bukan maunya dia. Itu bukan maunya dia. Kita hidup di dunia yang tidak baik-baik saja. Dia ketemu dengan orang lain, dia ketemu dengan hal-hal yang menyakitkan hatinya, dan itu yang membuat hormon stresnya itu meningkat di otaknya. Lalu apa yang harus kita perbuat hari ini? Terimalah Yesus dalam pikiran kita. Terimalah Jesus inside, Jesus out. Ketika Yesus di dalam pikiran kita, yang pertama kita rasakan, kita damai sejahtera. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Manusia mungkin perlu motivasi, benar. Semua orang bisa kasih motivasi, tapi saya mau katakan, yang punya kuasa, yang punya mujizat adalah Tuhan Yesus. Kau boleh berkata, oh aku udah belajar motivasi segala macam. Yes, terserah, bagus. Tapi hidupmu tidak menghasilkan apa-apa. Hidupmu hanya bisa berarti kalau Yesus yang ada dalam pikiranmu. Hidupmu hanya bisa berarti kalau kau 100% percaya kepada Tuhan Yesus. Saya menyadari hal ini. Benar. Kalau saya ingat hidup mulai dari dulu, dari kecil gitu ya. Saya ingat papa saya, aduh, ngeri tekanan yang diberikan oleh abang-abangnya, adik-adiknya. Saya harus kehilangan papa saya tahun 99. Jadi waktu masuk kuliah itu saya gak punya papa. Dan saya tahu apa persoalan dihadapi di keluarga. Biasalah orang Batak, gak selesai-selesai kalau masalah warisan. Bahkan sampai hari ini pun masalah warisan ini turun sampai ke kami yang anak-anaknya, cucu-cucu daripada opung kami. Gak berhenti. Tapi waktu aku tahu hal ini, ya Tuhan, beginilah pahitnya ternyata hidup itu, memahitkan generasi-generasi. Opungku pahit, bapakku pahit, bapak tuaku, bapak udaku, namboruku, semua pahit. Dan pahit itu kemudian masuk kepada kami, cucu-cucunya. Tapi hari ini aku yakin dan percaya, aku cuma bisa berkata sama Tuhan Yesus, aku mau
tidak ikut baik. Biarlah mereka buat apa saja yang mereka mau. Saya mau katakan sampai dengan hari ini pun tak berhenti. Fitnahan, perundungan, bulian yang saya rasakan itu tidak berhenti sampai hari ini. Tapi saya mau katakan sama kita semua, aku sayang sama semua mereka. Tidak ada kebencian di kepala aku, tidak ada. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa lagi yang harus kubuat Tuhan buat mereka? Apa? Maka setiap hari aku bersyukur sama Tuhan, aku percaya, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun mereka menyakitiku. Tapi aku hanya bisa bilang, kalau hidupku sampai hari ini tuh mujizat Tuhan aja. Gak tahu gimana caranya. Uang gak ada, Pak. Sepeser pun saya gak ada uang, saya mulai kuliah. Dan sudah saya rasakan jalan dari rumah di Krakatau sampai ke Usu sana, jalan kaki. Sebab waktu merogoh kantong udah habis uang, gak ada ongkos. Modal cuma ada minum aqua 1 botol, sudah aku jalan 2 jam siang-siang, minum haus minum. Dalam hati berkat Tuhan, kayak mana hidup ini? Kau ambil bapakku, gak ada modal kau sisakan, gitu kan? Papa saya PNS-nya ya gitulah, jujur atau bodoh kata orang ya. Menurutku dia jujur, kata orang dia bodoh. Gak ada tabungan. Saya anak nomor 1, adikku ada 3. Dan saya mau katakan semuanya kami diberkati Tuhan. Gak ada modal uang turun dari langit ya Pak. Tepuk tangan dulu. Kan daripada panjang-panjang ceritanya kan. Udah, dari mana uangnya? Dari langit bilang. Oke. Slide terakhir. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengampuni semua orang? Ini yang harus kita percaya. Mana slide-nya? Kejadian 50:20. Memang kamu, yes. Lanjut. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat aku. Ingat ya. Ingat semua itu yang jadi. Ingat aja. Ingatnya sekarang. Ingat. Jangan pura-pura lupa. Jangan ada di sini yang berdoa. Udah ku doakan supaya lupa. Gak bisa. Sel-sel otak kita itu tidak bisa punya delete. Kalau memori handphone bisa delete. Semua yang gak suka delete. Manusia otaknya diciptakan oleh Tuhan yang tidak pernah bisa untuk melupakan apapun. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, ingat saja kebaikan Tuhan. Sebab hanya pada waktu kita mengingat kebaikan Tuhan, hal-hal yang kemudian menjelekkan kita, memahitkan kita itu tidak terasa. Ya, di tengah persoalan kita ketawa, karena kita tahu, kecil kali lah persoalan kita dibandingkan langit dan bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Itu kan dulu. Sadarlah kau bilang, kau bisa bernapas adalah bukti mujizat Tuhan. Kau bilang pula dulu. Saya bertemu dengan banyak generasi Z sekarang, Gen Z, yang sangat sulit. Aduh, mau percaya sama Tuhan itu sulit. Nanti kita tanya semua sampai di ujungnya, menurut kamu siapa yang ciptakan matahari? Dia diam. Bisa bayangkan kan? Sampai saya kasih pilihan, kalau memang bukan Tuhan yang ciptakan, saya boleh tahu nggak? Menurut kamu siapa yang menciptakan matahari? Menurut kamu siapa yang membuat matahari itu terbit, terbenam setiap hari? Kamu ngapain? Siapa yang bisa melakukan itu semua? Menurut kamu, bukankah tidak mungkin kita kemudian menghadapi kecelakaan mara bahaya, bencana alam? Lalu kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, menurut kamu siapa yang melakukan itu buatmu? Nah, itu kadang perlu waktu sampai setengah jam, 45 menit Pak. Ya. Terus kadang kalau ada orang yang bilang, aduh, apa ya? Ini saya sedang menghadapi pergumulan juga ya, di mana pihak daripada BPJS itu ya tidak mau mengakui obat yang sudah saya berikan sama pasien. Mereka bilang gak benar itu pasiennya,
gak benar sakit, gak perlu name. Dalam hatiku, kayaknya aku bisa sama satu pasien berdiri hanya di samping tempat tidurnya bisa 1 jam itu ya. Hanya untuk mengeluarkan semuanya, hanya untuk apa? Membuat dia sadar dengan pikirannya. Karena hanya pada waktu dia sadar dengan pikirannya, lalu kemudian dia bisa sembuh. Pasien masuk dari IGD, dinyatakan masuk ONAME, 3 hari pulang sembuh, 3 hari pulang sembuh, 3 hari pulang sembuh. Jangan tanya harga obatnya Pak, murah kali, tapi bisa sembuh. Kenapa? Karena yang ku percaya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu ketika jadi banyak pasien berobat sama saya praktek cuma 1 tempat di rumah sakit Metodis. Kecil rumah sakitnya Pak, mungkin karena kecil rumah sakitnya lalu BPJS-nya nggak terima. Kok bisa rumah sakit kecil kok banyak kali pasien Dr. Joseph? Jangan-jangan dibobot pasiennya. Istilah BPJS sekarang phantom billing segala macam. Aku bilang ya kau buktikan saja, kau buktikan. Lalu apa yang terjadi? 2018 sampai dengan hari ini dinyatakan saya harus mengembalikan honor. Aku bilang, aku bukan tak mau mengembalikan honor. Tuhanku lebih besar dari kalian. Tuhanku lebih besar dari kalian. Tapi kalau pernyataan mengembalikan honor, maaflah ya. Siapa juga yang aku udah nggak tahu juga di mana uang itu. Lalu apa yang mau kembalikan? Tapi kalau kalian mau minta tolong, Dr. Joseph tolong dong sumbang negara ini, sudah rugi. Bilang, saya kasih sumbangan, saya bilang itu. Karena saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi jangan ujuk-ujuk kemudian menyatakan karena pasien Dr. Joseph banyak, maka ini ada apa-apa sesuatu di sini. Oh, saya ditulis dari Papa. Kecenderungan merugikan negara katanya. Aku bilang, kau mau lihat laporan pajakku? Aku bawa laporan pajak. Kalau kalian berani kemudian meminta uang ini kembalikan pajak yang sudah kubayar. Aku bisa memastikan 1 koma pun, 1 titik pun aku tidak mengemplang pajak. Berapa yang kuterima aku bayar semua pajaknya. Jadi lalu kemudian Tuhan ingatkan saya, tenang aja. Yes, aku tenang Tuhan, aku bilang. Tapi pada hari 2 hari 3 hari itu pening kepala mikirinnya. Lalu ingat ayat ini. Itu kan aku mau masuk ke sini loh Bang. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Berapa banyak kita yang mau percaya orang lain boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tapi kita punya Tuhan yang mereka-rekakan untuk kebaikan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan hari ini saya tidak takut kepada siapapun, karena saya percaya sama Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, manusia boleh berpikir yang jahat terhadap kita, manusia mungkin memperlakukan yang tidak adil, menginjak-injak harga dirimu. It's okay. Jawab dalam hatimu, memang dia manusia. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah kita percaya 100%? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mereka-rekakan untuk kebaikan. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan. Apa rasanya? Yang pertama, sebelum pun kita lihat jawaban doa kita, hari ini kita sembuh. Hari ini gak ada sakit kepala, gak ada sakit pinggang, enak kali. Udah dijawab Tuhan doanya, ya sabarlah. Bilang kan Tuhan yang mau jawab, masa aku paksa-paksa ini. Kadang-kadang kita dalam hidup ini, kita mau langsung aja, kita lupa itu Tuhan yang mau ngasih jawaban mujizat. Tapi kalau kita sudah percaya 100% kepada Tuhan, kita menjalani semua persoalan dengan ringan. Loh, itu kurang apa? Hah? Kita menjalani persoalan seperti kayak masalah. Itu kurang baik apa Tuhan? Tapi rasa baik-baik saja itulah konfirmasi bahwa kita beriman 100% kepada Tuhan. Kalau kita merasa itu sukar, ya, ingat ya, catat. Ketika kita merasa sukar,
berarti kita belum percaya 100%. Kalau kita memang belum percaya 100%, harap apa Tuhan mengerjakan mujizat? Kayak nggak mungkin. Tuhan cuma dari atas nunggu. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya benar, tumornya masih di sini, sel kankernya masih di perut lo, masih Pak. Hepatoma di situ, kanker paru di situ, kanker otak di situ. Semua kanker-kanker ada di tubuhmu. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita percaya 100%? Karena pada waktu kita percaya 100%, hormon serotonin, dopamin, dan endorfinnya akan diproduksi. Kita akan rasa orang marah-marah sama kita, kita tarik nafas aja. Dalam hati sakit otak dia. Anggap aja dia orang sakit. Amin. Kalau orang sakit mau kita sakiti, tambah sakit toh. Orang sakit kita kasih roman. Ketika aku datang, aku melawat kamu ketika kamu sakit, kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak nyakitin orang yang lagi sakit. Sama kayak kita mengampuni dia, kita malah kasihan sama dia. Amin. Karena kita percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang kebaikan. Tepuk tangan buat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Semua banyak orang yang mengecewakan hatiku, banyak orang yang berpikir yang buruk tentang aku. Tapi hari ini aku percaya 100%. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang baginya kuasanya tidak ada yang mustahil. Aku percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja untuk menjadikan hidupku berubah menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini ya Tuhan, kami melepaskan pengampunan. Kami memaafkan semua orang yang bersalah terhadap kami.
semua persoalan permasalahan hari ini diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu.